Pada masa pandemi COVID-19 saat sekarang, wabah melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sangat mempengaruhi kondisi ekonomi negara, apalagi bagi para pelaku-pelaku ekonomi seperti halnya PT Pegadaian Persero sebagai lembaga keuangan non-bank yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan berbagai produk. Salah satu channel Pegadaian yaitu Agen Pegadaian diharapkan dapat menjadi solusi bagi perusahaan bahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk Pegadaian di tengah pandemi. Dengan hadirnya Agen Pegadaian, masyarakat dapat terbantu dengan pelayanan yang mudah, aman, dan fleksibel. Inilah kisah Ibu Hasna, salah satu agen Pegadaian area Parepare yang tetap semangat walaupun pandemi melanda dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hasna. Saya salah satu agen Pegadaian UPC Topoyo, cabang Mamuju, area Parepare, Kanwil 6, Makassar. Sebelum menjadi agen, profesi saya yaitu ibu rumah tangga. Keseharian saya sehari-hari merawat anak, terus menyiapkan makanan untuk suami, memberikan anak pakaian sebelum berangkat ke sekolah. Terus profesi saya sebagai guru honorer. Keseharian saya sebagai guru honorer, berangkat pagi dari rumah menuju ke sekolah. Sekolah yang saya tempati itu ada dua, yaitu SD Bulu Rembu, kemudian PAUD Cempaka Bulu Rembu. Saya mengajar dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan Sabtu. Hari Jumat kadang saya PRI, saya minta izin sama kepala sekolah. Kebetulan saya kan hanya honorer. Awal jadi agen, saya mengajukan amanah di kantor UPC Topoyo. Saat itu saya datang ke kantor melakukan pembayaran. Saya melihat ada pengumuman penerimaan calon agen. Saat itu saya menawarkan diri sama pengelola untuk mau menjadi agen. Saat itu yang menjabat adalah Pak Fian. Setelah saya resmi menjadi agen, saya didatangi oleh tim survei untuk melakukan verifikasi. Setelah semuanya sudah terverifikasi dengan baik, saya betul-betul sudah resmi jadi agen dan tahu cara penginputan dan cara pengaplikasian aplikasi Agen Pegadaian. Saya langsung minta sama pengelola untuk mengadakan literasi di kantor desa. Saat itu Pak Pincap, Pak Iswan langsung turun sendiri untuk sebagai pemateri dalam acara literasi produk Pegadaian tersebut. Saat itu kami langsung closing banyak tabungan emas kepada masyarakat yang hadir, terus beberapa aparat desa yang ada di desa Babanam. Berlanjut beberapa bulan kemudian, setelah menjalani profesi saya sebagai agen, saya mendapatkan omset sebesar 300 juta lebih. Setelah mendapatkan omset 300 juta, kemudian berjalan beberapa bulan ke depan, saya terus mendapatkan omset yang jauh lebih banyak. Saat itu saya mendapatkan pula fee dan bonus yang sangat banyak dari Pegadaian. Pada tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi. Saat itu suami saya mengalami penurunan gaji. Saya tidak mampu jalan ke pasar untuk berjualan. Terus saya tidak datang ke sekolah untuk belajar karena dilarang.
beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali. Tapi yang menjadi solusi pada saat itu setelah menjadi agen lapak Pegadaian, menjadi solusi terbaik untuk agen di masa pandemi, karena kemana-mana saya bawa agen lapak tersebut. Ke Disduk Capil saya bawa, di sana kan banyak orang yang urus berkas KTP dan KK serta akte kelahiran yang lain. Di sana saya menawarkan produk Pegadaian, saya berikan brosur, saya berikan penjelasan tentang apa saja yang mereka bisa ambil di Pegadaian begitu. Kemudian saya membawa agen lapak saya ke pasar. Di pasar itu saya membagikan brosur kepada masyarakat yang lewat. Kemudian saya masuk ke dalam pasar mendatangi para pedagang, memberikan mereka brosur, mengenalkan produk Pegadaian kepada mereka. Setelah itu saya kembali ke lapak saya. Di sana kadang ada masyarakat yang singgah untuk melakukan pembayaran. Terus saya melakukan pelayanan dengan baik. Setelah pulang dari pasar, pada sore hari saya langsung melakukan pelayanan dari kampung ke kampung dengan melakukan proses penjemputan bola, dan tidak lupa saya tetap membawa agen lapak tersebut. Terus kemudian saya juga kadang datang ke rumah sakit. Di rumah sakit saya pasang lapak saya. Di sana saya melakukan pelayanan pembayaran, gadaian, dan pembagian brosur kepada nasabah. Di rumah sakit banyak orang yang merasa terbantu karena ketika mereka membutuhkan dana secepat mungkin, ada saya yang langsung melayani mereka. Mereka tidak perlu antri di kantor untuk mendapatkan uang. Dengan menyerahkan emasnya kepada saya yang akan antar langsung ke kantor. Semenjak kenal Ibu Hasnah, saya merasa terbantu karena tidak perlu lagi antri di Pegadaian. Karena dia menjemput dana, ataupun kalau kita mau menggadai tinggal store anunya sama Bu Hasnah. Ibu Hasnah selalu mengunjungi pasar dan membagikan brosur Pegadaian dan menawarkan produk Pegadaian seperti tabungan emas. Saya mengenal Ibu Hasnah sebagai agen Pegadaian di pasar sini, dan saya sangat merasa terbantu selama saya mengenal Ibu Hasnah. Jika saya ingin membayar sesuatu di Pegadaian, saya tinggal menghubungi beliau dengan cara menelpon atau chat beliau. Nasabah yang takut keluar rumah pada saat pandemi, mereka tinggal menelpon atau chat saya, kemudian saya lakukan proses penjemputan bola. Saya datangi rumah mereka, kemudian saya melakukan proses. Kalau mereka gadaikan emas, saya jemput emasnya, terus saya proses di sana, saya berikan uang. Setelah itu emasnya saya yang antar ke kantor. Mereka itu sangat terbantu dengan adanya agen lapak. Kemudian saya juga sebagai agen lapak merasa sangat senang karena omset saya semakin bertambah, fee saya semakin bertambah, dan menjadi agen lapak jauh lebih baik lagi. Waalaikumsalam. Dengan agen Pegadaian ada yang bisa dibantu? Ibu Hasnah, saya mau menggadai. Bisa datang ke rumah saya untuk ambil barangnya? Oh iya, siap. Tunggu Pak, ke situ. Aku jemput barang Pak.
Tidak lupa pula saya menggunakan media sosial untuk melakukan promosi seputar produk Pegadaian melalui Facebook, WA, IG, dan TikTok. Dari sana saya mendapatkan banyak omset pula atau banyak nasabah. Mereka tinggal chat saya untuk melakukan pelayanan di rumah ataupun jemput berkas mereka. Yang bikin saya senang sebagai agen, saya mendapatkan support yang sangat luar biasa dari tim keagenan, outlet, terus area, termasuk Bapak Deputi Martinus Siampah. Terus dari kantor wilayah ada Pak Fadli, ada Kadep Bisnis Pak Wawan Triadi, termasuk juga Pinwil Makassar Pak Sulvan Adam. Terima kasih banyak Pak atas supportnya. Saya disupport alat marketing, booth, sama agen lapak. Terus saya disupport juga dengan toko saya di branding menyerupai outlet mini Pegadaian. Terus saya juga diikut sertakan dalam gathering agen Pegadaian Sekanwil Makassar secara gratis di Puncak. Manfaat yang saya dapat setelah menjadi agen lapak Pegadaian, menambah omset dan meningkatkan omset saya, terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap saya. Saya semakin dikenal di kalangan masyarakat sebagai agen Pegadaian, sebagai agen lapak Pegadaian dengan melakukan proses penjemputan bola dan membawa lapak tersebut kemana-mana. Saya pribadi selama menjadi agen mampu menghasilkan omset sebesar 3M dalam setahun. Terus saya mendapatkan reward jalan-jalan gratis dari Pegadaian ke Jogja, terus mendapatkan handphone, emas batangan, tabungan emas, terus fee atau bonus uang dari Pegadaian. Dengan menjadi agen Pegadaian sangat membantu sistem perekonomian keluarga saya, karena pada saat pandemi kondisi perekonomian keluarga saya sangat menurun. Tapi selama menjadi agen, penghasilan saya jadi lebih banyak dan bertambah dan mampu menopang kehidupan keluarga saya. Kenapa saya semangat menjadi agen? Karena bukan hanya materi saja yang mampu saya dapatkan, tapi saya mampu mendapatkan kekeluargaan yang jauh lebih banyak, terus mampu memberikan solusi kepada orang lain, terus mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga kisah saya ini bisa menginspirasi bagi teman-teman agen yang lain yang ada di area Parepare, Kanwil, Makassar, dan bahkan di seluruh Indonesia. Salam agen lapak, agen Pegadaian, makin dekat, makin mudah.